Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada video ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Bersama saya, Andina Wijayanti dari SMA Negeri 2 Gadingrejo. Saya Astri Damayanti dari SMK Telkom Lampung. Saya Zainuddin dari SMA Negeri 1 Pagelaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andina. Waalaikumsalam Bu Astri. Bagaimana kabarnya Bu Andina hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Astri, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu Andina, hari ini kan mau melakukan coaching ya, dan saya akan menjadi observer untuk coachingnya Bu Andina. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Andina terlebih dahulu. Bagaimana Bu Andina? Ya, silakan Bu Astri, boleh. Baik Bu Andina, jadi pada saat proses coaching itu nanti saya akan mengamati antara coach dan coachee, dan saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus apakah Bu Andina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, lalu kemudian nanti apakah jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Andina sampaikan, serta nanti juga dari jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Kemudian Bu Andina juga tidak melupakan prinsip-prinsip coachee ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Andina. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Astri, silakan. Jadi yang pertama, kompetensi coaching yang seperti apa yang nanti ingin Bu Andina kembangkan Bu? Baik Bu, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu nanti seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang ingin Bu Andina saya amati? Atau apa yang lebih spesifik lagi dari kompetensi yang ingin Bu Andina kembangkan? Kalau untuk kompetensinya Bu yang ingin lebih saya kembangkan lebih spesifik lagi itu pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Andina, jadi itu kompetensi yang lebih spesifik yang mau Bu Andina kembangkan ya? Iya betul Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Yang saya inginkan nanti dari coachee saya Bu, coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Wah luar biasa Bu Andina. Terima kasih sekali ya Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu Andina berikan. Baik. Untuk selanjutnya silahkan Bu Andina melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Andina ya. Siap Bu Astri, ya pasti. Baik, Terima kasih ya Bu Astri. Ya sama-sama, terima kasih kembali Bu Andina. Ya.
Assalamualaikum, selamat siang Pak Jai. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Andina. Apa kabar Pak Jai? Baik Bu Andina. Bu Andina gimana, baik? Alhamdulillah, baik juga Pak saya. Gimana nih Pak Jai? Sepertinya saya lihat ada yang mengganggu pikiran Pak Jai. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu Pak Jai? Ya, mohon maaf Bu. Saya jadi mengganggu waktu Ibu. Begini, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Ya. Dan saya pikir Ibu bisa membantu mencarikan solusi pemecahan masalah yang saya alami, Bu. Wah, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bapak harapkan Pak? Begini Bu, mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang saya hadapi. Dan saya berharap setelah diskusi ini, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh begitu. Coba Bapak bisa ceritakan bagaimana Pak? Jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas dan selalu terlambat untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan, Bu. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak, bagaimana materi yang saya sampaikan atau yang belum dipahami. Namun setelah saya melakukan evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan soal, kemudian sisanya pasif, Bu. Oh gitu. Jadi aktif itu maksudnya mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Kalau yang pasif itu terlambat mengumpulkan tugas, begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Sebenarnya ya saya sudah selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas agar tidak terlambat gitu, Bu. Keterlambatan mengerjakan tugas itu terjadi pada semua mapel atau bagaimana Pak? Sebenarnya tidak, Bu. Hanya pada mata pelajaran yang saya ampu saja sih. Oh begitu. Kenapa ya Pak? Kira-kira kok bisa begitu? Mungkin pada mata pelajaran yang saya ajar di kelas itu anak-anak kurang antusias ya, sehingga anak-anak itu pasif dan banyak bermainan HP gitu, Bu. Bagaimana cara Pak Jai mengajar di mapel anti korupsi itu Pak? Pada saat itu anak-anak saya suruh membuka buku Ya. dan saya menjelaskan di depan kelas serta saya melakukan tanya jawab pada mereka, Bu. Bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Ada 1-2 anak yang merespon aktif, kemudian ada yang tidak, kemudian ada yang aktif ketika saya tanya, namun sebagian siswa lain pasif, tidak mereka tidak bersemangat gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Anak kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kan Pak Jai sudah tahu permasalahannya. Lantas apa yang akan Pak Jai lakukan? Saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti menggunakan media pembelajaran atau melihat materi melalui video di YouTube, Ibu. Ya, itu upaya yang bagus. Setelah itu, apa lagi Pak yang akan Bapak lakukan? Saya akan merefleksikan dan mengubah gaya belajar yang saya terapkan selama ini dengan menggunakan metode yang lain, yang lebih menarik dan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Ya, sudah tepat sekali langkah yang dilakukan Pak Jai. Kemudian setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik dengan menyiapkan beberapa media pembelajaran seperti metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa, Bu. Wah, keren sekali Pak Jai. Gimana Pak Jai? Sekarang setelah Pak Jai tahu permasalahannya, sudah mengetahui permasalahannya, kemudian Pak Jai juga sudah mendapatkan solusinya. Bagaimana Pak Jai, perasaan Pak Jai? Ya, benar, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya menjadi lega, Bu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah. Semangat ya Pak
Pak Jai. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Ibu mau mendengarkan cerita saya sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat. Baik, terima kasih juga untuk Pak Jai. Semangat Pak Jai. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Bagaimana tadi Bu Andina setelah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Jai Bu. Baik Bu Andina, setelah proses coaching tadi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kembali ke Bu Andina terkait Baik, Bu. dengan indikator yang ingin Ibu Andina capai. Iya Bu, jadi proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian saya melakukan identifikasi masalah, kemudian merencanakan rencana aksi kepada coaching dan tanggung jawab terhadap rencana aksinya tersebut Bu. Dan saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Andina. Jadi tadi Bu Andina sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Terus kemudian saya juga mengamati bahwa Bu Andina juga sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari coaching. Kemudian tadi saat saya juga mendengar percakapan Bu Andina dengan coaching, Bu Andina sudah fokus, yang artinya saya simpulkan bahwa Bu Andina sudah ada present atau kehadiran penuh untuk coaching. Bu Andina juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga merupakan pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Bu Andina. Nah, Bu Andina, itu merupakan pengamatan dari saya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Andina lakukan pada proses coaching. Kemudian untuk kedepannya, saya berharap Bu Andina makin sukses dalam melakukan coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching selanjutnya. Baik, terima kasih. Lalu untuk kedepannya lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Andina kembangkan lagi? Iya, kalau untuk kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi itu Bu, memahami dan mendalami tentang alur Tirta Bu. Jadi proses coachingnya itu lebih baik. Jadi seperti mendengarkan aktif begitu Bu kepada coach saya begitu Bu. Wah, kalau itu sudah luar biasa sekali Bu Andina. Iya, Ya Bu. sudah, baiklah Bu Andina. Terima kasih untuk Bu Andina yang sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan sepertinya saya harus akhiri untuk observasi kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu untuk kita bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih ya Bu Andina ya. Sama-sama Bu Astrid.